Kira-kira dan tadi menyampaikan bahwa kira-kira salahnya di mana, ya kan? Sedangkan ini butuh darurat. Nanti pun nanti bisa menjelaskan nanti di Satlantas. Nanti kita bisa sosialisasikan terkait dengan masalah. Yang wakili direktur, terima kasih atas undangannya. Kami berpengalaman dari yang sebelumnya, jadi mungkin 10 tahun ke belakang kita lihat mobil kami masih ada sekitar 6 unit. Di sini kebakaran kita diundang, karena tidak ada mobil kebakaran. Sekarang mobil kita sudah rusak semua, cuma sekarang orang sering ngambil ke kita bencana alam. Jadi kalau bak air kita siap 250 setiap saat. Cuma sekarang kendalanya supaya cepat kita butuhnya jaringan yang memadai. Artinya kita menaikkan di kapasitas militer berdiri. Begitu pemadam datang, mungkin 5 menit sudah langsung bisa bingung. Kita datang kita bikin jaringan sendiri khusus untuk penampungan bak di komplek PDAM. Mungkin nanti kita sama ini nanti bisa kita lanjutkan, kita hitung biayanya, kita lakukan ke DPD provinsi, kita kerjasama yang baik untuk mengatasi kebakaran dan kering. Itu yang pertama. Itu yang kedua, jadi kita berharap memang di secara umum kebakaran harus ada. Dalam contoh kita sosialisasi dengan Mahapira, ada 1-2 sudah kita pasang di sana. Cuma karena kita bayar konser kita dan suara yang Mahapira yang bangun. Jadi sendiri terdapat Mahapira tanpa mobil kebakaran juga sudah langsung bisa alihkan pada di Mahapira. Karena sudah tidak tahu di air kita yang mana tertutup yang mana tidak buka. Sekarang segini lebih. Jadi kedepannya mungkin kita bersinergi untuk pusat kota yang mana kita bangun umum, yaitu tadi cuma kita kawasan sana. Termasuk di rencana di Pasar Kalibowo ada CCTV, banyak ada CCTV, kita rencana nanti kita sama yang baik supaya kita tanpa mungkin kami kembali ke kantor air di Kalibowo maka kita langsung di situ dan kita langsung siapkan di situ. Macam di kantor bupati kita siapkan di situ kita kebakaran. Dan perlu lagi ke kantor PDAM untuk ambil air. Termasuk rumah sakit. Ada beberapa titik yang bakal kita tempatkan Pasar Kalibowo, Pasar W, RSUD, kantor bupati. Itu nanti siapkan di dalam umum situ. Selain yang di luar daripada tidak ada pipa, mungkin bisa langsung ke kantor PDAM untuk mengambil air. Karena 2 kali 2 jam, 1 kali 2 jam kita mengalir di kantor belakang apa untuk PDAM dan kapasitas 200 liter per detik. Jadi mungkin itu yang kita sampaikan dalam 2020 kita kebakaran dengan fasilitas popularisasi untuk pengisian mobil kebakaran di komplek PDAM. Mungkin kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Misalnya darurat kita bisa ambil di situ. Iya, langsung. Bisa. Ini kan pribadi. Pribadi bisa tidak. Karena sampai selangan itu sudah beli sampai ke berapa meter dia beli sendiri. Kalau misalnya terjadi di lingkungan situ. Bisa. Kira bisa. Jadi untuk. Terus hidran-hidran yang selain di situ mana tadi? Yang sudah ada Pak Belum, masih. Nanti kalau memang kita kerjasama kita berjalan, nanti kita tinggal koordinasi, tinggal kita pasang di mana, apalagi dengan BPD Kabupaten, kita koordinasi yang baik, nanti kita tempatkan. Berarti usulan dari PDAM pemasangan hidran umum kebakaran. Berarti harus ada pemasangan di dalam kota. Ya. Terus Pak, mungkin tambahan untuk tempat-tempat yang ada ini mungkin perlu di-take di. Saya kira tidak perlu Pak, karena itu 24 jam. Yang jelas ada sistem dipakai itu. Macam Kalibowo, kantor bupati 24 jam ada di situ. Begitu kita buka hidrannya sudah ada di situ. Yang kecuali tadi yang tidak ada sistem bisa ambil di kantor dengan tertata kita perbaiki popularisasi untuk mengisi mobil kebakaran dengan
kebakaran. Ya, mungkin begitu Pak. Nanti kami juga di atas di kantor membuat bak intake untuk penampungan air ya, kami hubungi PDM yang berpengalaman bisa selalu nanya bisa menampung air di sana. Baik Pak, terima kasih untuk ini dari PDM. Selanjutnya ini Pak, saya akan tambahkan itu, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon saran petunjuk yang selama ini kita sudah lakukan pengambilan air yang ada di bandara Pak. Mungkin sekiranya Pemda setempat kalau mengizinkan kami, karena kami satu kali begitu ada kebakaran di Karangmulia kemarin, kami nyedot air Pak yang ada di tubuh, air pancuran di depan bandara mau nampak. Jadi biar kami sampaikan bahwa itu darurat. Jadi kami nyedot pemadam kebakaran kami nyedot karena kami terkendala dengan pengisian air tadi. Karena keburu, akhirnya kita nyedot di sana Pak. Jadi mungkin pemerintah setempat sekiranya bisa memaklumi keadaan kami. Jadi sebenarnya tidak bisa Pak. Cuma kami darurat mengambilnya di sana. Kalau diizinkan kami di sana nyedot, kira-kira menurut bapak-bapak yang ada bagaimana Pak? Coba solusinya gimana ya? Jangan sampai begini Pak. Begitu kami sedot dan Anda viralkan, dan itu tidak boleh. Nah, ini kesempatan kami Pak yang ada sekarang ini, kira-kira pada saat darurat apakah kami sempat disetujui kami nyedot di situ karena memang ada air di situ yang sangat penting. Sedangkan ini kan darurat. Ayo Pak, kita lanjutkan kira-kira Pak. Mungkin masukan Silakan, Pak. saya. Ini pentingnya hidran ini Pak. Sehingga hidran ini simpel karena kita membangun saluran-saluran sumber air itu dari jaringan pipa existing yang sudah dibangun PAM ya Pak. Saya rasa mungkin untuk di kota Nabila itu sudah sampai di pinggiran kota menurut saya. Ya. Dan mungkin bangunannya simpel saja, hanya seperti pipa saja begitu keluar Pak. Dan nanti untuk mobil pemadam silakan. Saya rasa memang untuk tempatnya sih tidak menyalahi aturan. Ya. Karena memang itu tempatnya di situ Pak. Untuk simpel, baik untuk mengisi mobil tangki ataupun untuk langsung masuk ke nozzle untuk memadamkan kalau ada kebakaran di lokasi hidran tersebut. Seperti itu. Jadi hidran ini sebenarnya pembangunannya di jaringan-jaringan pipa yang sudah dibangun oleh PDAM. Jadi nanti tinggal mungkin biar PDAM itu memberikan flowing chart di mana itu ada pipa-pipa hidup itu, di situ nantinya akan dipasang hidran. Jadi nantinya jika kondisi darurat, mobil-mobil tank ini nggak perlu lagi jauh-jauh, hidran terdekat dengan dia di mana, tinggal langsung ambil di situ, seperti itu. Atau mungkin jika kejadian kebakaran pas lokasi yang berdekatan dengan hidran itu, tidak perlu lagi mobil tangki, langsung Pak dari situ, langsung disemprotkan. Nah, seperti contoh di Malvira Pak ya, di Malvira itu nggak perlu ada mobil tangki datang Pak, langsung masuk. Kalau di Oya kayaknya ada satu deh Pak. Sudah tidak pernah lihat lagi, tidak pernah. Ada satu ya. Ada yang di Sinar Muda situ. Nah, di depan Sinar Muda itu ada satu. Cuman selama saya lihat ada di situ. Nanti tinggal di survei ulang mungkin pipa-pipa itu lewat di jalur mana saja bisa dipasang. Nah, jadi kira-kira solusinya gimana Pak? Apakah kami diberi kesempatan untuk apabila darurat atau gimana Pak? Kita bisa, artinya kan begitu Pak, karena jangan sampai kita menyalahi bahwa itu kok asetnya Pemda kok langsung ngambil lagi ke senaknya situ, sedangkan kami butuh darurat emergensi. Saya rasa darurat mungkin Pak. Ya, artinya begitu Pak. Lebih bagus kita bahas Pak, jangan sampai begitu kita ambil dan ada beberapa oknum yang kok polisi ngambilnya di situ, kan begitu Pak. Nah sekarang kita duduk bicara ini kira-kira kalau misalnya darurat itu apa kami bersedia ngambil atau bagaimana Pak? Ini kesepakatan kami Pak, kira-kira karena jauhnya pengisian itu, sedangkan kami punya pengambilan tank itu kan tidak seberapa. Untuk nyedot daripada di kolam itu nggak sampai habis. Gimana Pak? Silakan Pak ya. Ini kalau kita bicara masalah terima dan tidak terima, Jelas nanti ada yang terima dan ada yang tidak terima. Cuma kita lihat segi positifnya.
saya rasa mungkin masyarakat Nabil lebih cerdas ya, karena ini jadi darurat dan jadi kemanusiaan. Kami pun sering menghadapi masalah seperti ini Pak di lapangan. Datang sudah capek, yang ada tidak kena mati. Ujung-ujungnya korban ditemukan kepuasan tersendiri pada kita. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita kerja dengan hati, bukan dengan kepentingan. Misalnya di sini nanti ada orang itu kepentingan kita harus ini dengan saya tidak perlu, karena nanti viral pun tetap lebih banyak yang mendukung. Gitu. Itu setidak saran Pak. Jadi tanpa terlalu juga memang di PDAM itu ada, kalau kita bilang pipa haus. Jadi artinya macam di Kota Baru di ujung di buka ini, bunyinya ini langsung isi dari bisa. Dan jadi di ujung pipa kan kita pasang di haus kita untuk buang kotoran pipa. Artinya di titik mana itu di depannya konsentrasikan dengan pihak pemikir supaya kita kasih tunjuk lah, macam di keuangan situ ada dari tinggal masuk ke selang langsung sedot, ada beberapa yang berfungsi kita bikin pembuangan dari situ kita buka langsung dari keluar gitu tanpa terlalu jadi kedepannya begitu tambah aja. Baik, saya kira ini baik sekali yang beliau sampaikan. Namanya darurat itu apa saja bisa, karena keselamatan nomor satu. Ini bagian keselamatan dari Basarnas sudah sampaikan. Sehingga mungkin penting di sini nanti kita masukkan bahwa setiap kesempatan yang ada yang bisa kita gunakan kita gunakan. Jadi kita masuk dalam nanti buat di dalam kesepakatan ini supaya sama-sama. Cuma yang mungkin setelah dipakai ya kita yang mana siapa untuk isi dulu kembali, sehingga fungsi untuk tata kotanya, tingkat kota kembali, karena kan fungsinya begitu. Karena tentunya ada aturan yang mengatur tentang fasilitas taman kota dan sebagainya. Jadi kita gunakan airnya, setelah itu ada yang mengisi lagi. Nah, dalam hal ini ya kembali lagi bahwa kita bicara dalam provinsi, tetapi di lapangan yang ada yang di depan kita semua, ya Pak Muni. Nah, sehingga saya kira masalah itu. Terus tadi Polres sudah Bang, tapi saya mau sampaikan ke Polres lagi. Jangan sampai terlewat. Kendaraan kami keluar itu Pak dari kantor. Selama ini kami tidak maki-maki karena tidak ada yang mau mengalah, apalagi malam tidak pakai lampu. Nah ini kan masalah. Bayangkan mobil besar itu harus keluar untuk berapa lama? Padahal di kami di mana ini. Sekarang di Mata Nusa kalau di kota bagaimana? Jadi solusi kami akan cari tempat. Nanti dari Pak Mune bisa bantu sama-sama teman-teman yang ada untuk tempat strategisnya di mana kami bikin pos. Seperti begitu. Damkarnya saja, pos damkar siaga. Nah, Pak kalau dari kepolisian kira-kira bagaimana Pak? Kalau kami lewat, terus selama ini lampu sein di kanan orangnya belok kiri atau tidak ada lampu seinnya, dia tabrak kita, apakah sopir damkar ini harus dipidanakan di proses itu bagaimana? Nah ini yang mungkin ada kejelasan dari Bapak. Terus kedua, yang mensosialisasikan ke warga masyarakat bahwa kendaraan darurat, puskesmas ambulans, terus dari Basarnas, dari pemadam ini, siapa yang berwenang untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, sehingga ketika sosialisasi sudah jalan, dia tabrak kita atau memang sudah kasih aba-aba masih ada di situ terjadi laka-lantas, ya kita tidak harap. Kalau terjadi, kira-kira bagaimana supaya aman? Karena kasus ini pernah terjadi di DKI Pak. Terima kasih. Itu dari Pak dari kepolisian bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau menyangkut masalah kendaraan darurat seperti pemadam dan ambulans segala macam itu, memang sudah diatur Pak masalah undang-undang. Nah, cuma sekarang kita ini kan kendala yang ada di Papua, iya kan? Kalau mungkin di kota-kota besar boleh lah, ya. Yang kami takutkan itu apabila terjadi kecelakaan yang sekiranya tabrakan lah, ya kan? Kira-kira dan tadi menyampaikan bahwa kira-kira salahnya di mana, ya kan? Sedangkan ini butuh darurat.
Nanti pun nanti bisa menjelaskan nanti di Satlantas. Nanti kita bisa sosialisasikan terkait dengan masalah tadi masalah kendaraan damkar dan masalah apa tadi mobil ambulan. Nanti itu ada undang-undang tersendiri yang bisa nanti sampaikan kepada Pak Polres melalui Satlantas. Kalau untuk sementara saya belum bisa mengambil satu penjelasan terkait dengan masalah undang-undang yang terkait dengan masalah pemadam dengan ambulans.